Halo guys, kembali lagi di channel aku, Trasya Farali. Dan di video kali ini aku akan bahas beberapa rumus alias 3 rumus dari identitas trigonometri yang bisa kita turunkan dengan konsep yang simple, yaitu melalui segitiga siku-siku. Nah, kira-kira gimana caranya? Daripada penasaran, kita langsung bahas aja ya. Judulnya Identitas Trigonometri, dan ini ada Instagram dan YouTube aku. Jangan lupa di follow dan di subscribe untuk mendukung aku. Terima kasih. Oke, kalau kita ngomongin trigonometri itu sangat identik dengan segitiga, apalagi segitiga siku-siku. Nah, di sini aku udah ada gambar segitiga siku-siku, dan kita akan cari tahu dulu ya. Pertama, aku kasih sisi-sisinya itu ABC. Oke. Nah, untuk sudutnya aku ambil di sini. Ini aku lambangkan sebagai X ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kita akan cari dulu yang pertama sin X-nya. Sin itu depan per miring, jadi A per C. Kemudian kalau cos X itu berarti samping per miring ya. Jadi samping sudut per miring B per C. Kemudian tan X itu depan per samping alias A per B. Nah, sekarang tiap sin konstan itu punya kebalikannya masing-masing. Di sini aku akan tulis yang pertama adalah kosekan, kemudian sekan, dan yang terakhir adalah Nah, yang terakhir adalah kotangen atau kot. Nah, ini singkatannya. Nah, kalau kita balik, maka dari A per C jadi C per A, dari B per C jadi C per B, dan kotangen X berarti B per A. Nah, begini ya. Kita udah tahu nih sin konstan trigonometri dari segitiga ini. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk membahas dari mana sih asal rumus identitas trigonometrinya. Nah, sebelum masuk ke asal-usul, kakak ingetin dulu, rumus Pythagorasnya adalah A kuadrat plus B kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat, alias C kuadrat. Ini yang perlu diingat dan ini menjadi dasar dari rumus identitas trigonometrinya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Oke, dari rumus yang merah ini, alias rumus Pythagoras segitiga itu, kita akan melakukan 3 hal. Nah, ini aku tulis ulang dulu ya di sini. Nah, apa yang kita lakukan terhadap rumus ini? Pertama, aku mau bagi dia dengan A kuadrat. Maksudnya gimana? Jadi kan ini adalah sebuah persamaan ya, ditandai dengan tanda sama dengan. Nah, kalau misalnya ruas kiri dibagi A kuadrat, maka ruas kanan juga harus dibagi dengan A kuadrat. Maka jadi seperti ini. Nah, kalau kita bagikan A kuadrat per A kuadrat, itu 1. Nah, B kuadrat per A kuadrat, ini kuadratnya aku keluarkan. Ini kan kita udah pelajarin di eksponen ya. Jadi seperti ini. Nah, kita lihat ke identitas trigonometri yang kita punya. B per A itu ternyata kotangen X. Nah, di sini ada kuadratnya sehingga jangan lupa, jangan salah tulis, maka ini akan menjadi kotangen kuadrat X. Sama dengan C per A. C per A ini adalah kosekan X. Oke, karena ini ada kuadratnya, jangan lupa juga ya. Jadi kosekan kuadrat X. Nah, ini adalah identitas trigonometri yang pertama kita dapat. Oke, caranya adalah dengan dibagi dengan A kuadrat. Nah, selanjutnya kita masuk yang kedua. Ini juga pakai rumus yang sama, tapi bedanya kita sekarang bagi dengan B kuadrat. Oke, kita tulis ulang ya rumusnya. Dengan C kuadrat. Nah, ini kita bagi B kuadrat semuanya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang gampang kayak tadi. Kita keluarin kuadratnya, kemudian yang ini plus B kuadrat per B kuadrat berarti plus 1 ya. B kuadrat dibagi B kuadrat berarti 1 ya. Nah, sama dengan C per B dikuadratkan. Nah, sekarang kita balik lagi, lihat ke rumus trigonometrinya. Ternyata tangen X. Nah, jangan lupa ini ada kuadratnya, jadi tangen kuadrat X. Oke, ditambah 1 sama dengan C per B. Berarti sekan ya. Nah, sekan ini jangan lupa ada kuadratnya lagi ya. Jadi sekan kuadrat X. Dan kita dapat rumus trigonometri. Maaf, identitas trigonometri yang kedua kita udah dapat nih. Nah, udah rumus kedua yang kita dapatkan. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga ya. Nah, tadi udah dibagi dengan A kuadrat, kemudian B kuadrat, artinya yang ketiga ini kita bagi dengan C kuadrat. Oke, maka akan menjadi seperti ini. Aku langsung tulis aja yang nggak perlu di-explain lagi.
ternyata kalau kita bagikan dengan cek kuadrat, maka dia akan menjadi seperti ini. Kita langsung lihat identitas, maksudnya rumus trigonometrinya, lalu kita masukkan aja. Jangan lupa ada kuadratnya. Oke, maka kita akan dapat rumus yang paling famous nih ya, sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Oh, ternyata begitu caranya kita menemukan rumus itu. Nah, ketika rumus ini udah kita temukan, dan ini biasa dipakai di kelas 10 semester 2 atau enggak kelas 11 ketika kita udah belajar trigonometri. Semoga video ini membantu teman-teman dalam belajar trigonometri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, kemudian share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis.